Setelah bangsa Melayu mengenal huruf Jawi, hampir semua karya sastra yang berasal dari tradisi lisan diubah menjadi tradisi tulisan dalam bentuk naskah. Media yang digunakan oleh orang dahulu untuk menulis antara lain kertas, lontar, kulit kayu, papirus, kulit binatang, bambu, dan sebagainya. Para ahli bahasa berpendapat bahwa karya sastra dalam bentuk teks sifatnya lebih stabil dan konsisten, tidak berubah sepanjang masa, sesuai dengan bentuk mulanya yang diciptakan oleh penulis aslinya. Berbeda dengan sastra lisan yang dilafalkan oleh ahli Pulipurlara yang tidak selalu konsisten dalam memilih kata atau kisah yang diceritakan oleh ibu kepada anak-anaknya dengan ditambahi bumbu-bumbu lagi agar ceritanya lebih menarik. Namun, pada kenyataannya, teks karya sastra maupun naskah tidak selamanya bersifat stabil. Naskah disalin berkali-kali, dan dalam penyalinan tersebut terjadilah kebebasan untuk mengubah, menambah, atau mengurangi ceritanya sesuai dengan selera masing-masing penyalin. Padahal, setiap perubahan dalam teks mengakibatkan perubahan dalam arti dan makna, baik keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, seperti mahasiswa yang meminjam catatan temannya untuk disalin, pasti akan mengubah sedikit pilihan dan urutan kata sesuai dengan keinginannya. Begitu pula yang dilakukan oleh para penyalin naskah klasik zaman dahulu. Proses penurunan teks asal yang pada masa lampau dilakukan dengan tangan menghasilkan salinan atau turunan yang tidak setia. Akibatnya, salinan yang dilakukan dengan tangan tersebut menghasilkan sejumlah variasi teks. Berbeda dengan tradisi penyalinan di era modern ini yang menggunakan teknologi mesin canggih yang menghasilkan salinan yang sama persis. Naskah diturunkan oleh seorang penyalin dan besar kemungkinannya tidak ada naskah turunan yang identik dengan naskah induk atau aslinya. Kekeliruan sekecil apapun akan tetap terjadi meski sudah sangat teliti saat melakukan penyalinan. Misalkan terdapat sebuah naskah X yang disalin oleh 3 orang penyalin, yaitu A, B, C. Tidak mungkin tidak 3 hasil salinan tersebut sudah memiliki perbedaan satu sama lain. Kemudian, misalkan naskah hasil salinan A tadi disalin lagi oleh generasi selanjutnya, yaitu D, yang sudah hidup di masa lebih modern dan berbeda kultur maupun bahasa dengan A. Maka, kemungkinan besar hasil salinan D berbeda lagi. Selain itu, perbedaan logat, pengetahuan, atau selera juga dapat menimbulkan kekeliruan dalam salinan naskah. Ada bermacam-macam kekeliruan yang sering terjadi dalam proses penyalinan naskah, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, salah baca karena contohnya kurang jelas, terlebih huruf Arab Melayu yang rumit dan letak titik yang salah tempat, jumlah, atau memang kurang jelas dilihat. Kedua, seringkali terdapat baris yang berganti tempat dan ada baris atau perkataan yang dihilangkan, misalnya karena awalnya atau akhirannya sama. Yang ketiga, rusaknya sebuah manuskrip yang dipakai sebagai contoh untuk menyalin. Apabila rusak, tidak terbaca, hilang halamannya, dan sebagainya, maka penyalin terpaksa menulis sesuai dengan perkiraan atau kreativitasnya saja. Yang keempat, selain itu terdapat penyalin yang kelewat kreatif dan tidak terpaku pada contoh. Penyalin tersebut memperindah, mengubah, atau menambahkan sesuatu dari contohnya. Hal tersebut juga dimungkinkan karena alasan kelogisan suatu naskah. Perubahan dan penambahan semacam ini tidak terbatas pada pengubahan sebuah kata saja, bahkan lebih luas dengan pengubahan satu baris penuh ataupun kalimat. Akibat kekeliruan tersebut, muncullah variasi teks. Munculnya variasi teks memperlihatkan sifat penurunan teks yang tidak setia. Faktor manusia dengan berbagai keterbatasannya, manusia dengan kreativitasnya, serta manusia dengan subjektivitasnya mempunyai peran penting dalam proses perwujudan salinannya. Salah satu contoh karya sastra hasil salinan yang memiliki banyak versi adalah Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah ini adalah karya sastra Melayu klasik yang muncul pada masa kejayaan Sultan Mansur Syah di Kerajaan Malaka. Semula berupa sebuah buku yang berisi kisah yang sangat panjang dan terdapat beberapa versi sesuai naskah tulisan tangan berhuruf Arab yang sempat ditemukan. Versi-versi tersebut antara lain, yang pertama, naskah Raja Abdul Jalil, yang kedua, naskah Wan Muhammad Isa, yang ketiga, naskah Wan Muhammad Saleh, dan yang terakhir, naskah R.J. Wilkinson. Dari keempat naskah berhuruf Arab itulah, kemudian Hang Tuah dibukukan dengan huruf Latin dan diterbitkan di Malaka pada tahun 1908.
Sementara di Indonesia, hikayat ini pernah diterbitkan sebanyak 3 kali oleh Balai Pustaka masing-masing tahun 1924, 1948, dan 1956. Sumbernya diambil dari naskah berhuruf Arab milik Yayasan Lembaga Kebudayaan Indonesia di Jakarta. Karena naskah tersebut berhuruf Arab dan isinya terlalu panjang membuat pembaca bosan, Balai Pustaka berinisiatif untuk membaginya dalam 24 bab. Karya sastra Melayu klasik bentuk tulisan memang memiliki sifat yang lebih konsisten daripada sastra lisan. Hal tersebut dikarenakan sastra lisan penyampaiannya berubah-ubah meski secara garis besar inti ceritanya sama. Namun, tidak selamanya sastra tulisan bersifat tetap. Naskah yang disalin berkali-kali oleh penyalin yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dan perubahan pula pada hasil salinannya. Faktor-faktor dari penyalin sendiri serta faktor dari kondisi naskah yang disalin dapat menimbulkan perubahan dalam hasil salinannya. Hal tersebut menyebabkan munculnya variasi teks. Naskah yang memiliki beragam variasi adalah naskah hikayat Hang Tuah. Naskah hikayat Hang Tuah memiliki 4 variasi.